Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Makmun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om Rama Hobi Papa Official. Siap, Om Makmun. Jumpa lagi nih Hobi Papa Official main ke Green Grafting Grab nih, Om Makmun. Betul sekali, Om Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mamun dari Green Grafting Grab. Lokasi perumahan Cibubur Country, Cikeas, Om. Buat pencinta hobi Papa Official dari Green Grafting Grab mengucapkan selamat tahun baru. Semoga semakin sukses dan jaya tentang budidaya anggur, Om Rama. Nah ini juga Om berarti Om? Nah ini juga kena nih, jadi buahnya jarang-jarang banget nih saya buang-buang ini kena embun tepungnya. Di daun-daunnya juga seperti ini Om nih, kalau kena embun tepung nih. Ini kan ada nih, saya coba potongnya. Boleh. Nah, seperti ini Om nih. Dia agak putih kan ya. Bener. Kalau dipegang dia kayak berair itu Om nih, bener. seperti ini nih. Nah tuh, dia kayak berair. Tuh jadi kalau diginiin dia kayak ada airnya gitu Om. Nah dia nempel tuh jadi kayak debu gitu. Iya, betul sekali Om. Tapi ini sebenarnya bisa sih disemprot Om. Nah oke, sebelum kita masuk ke penanggulangannya Om, sebenarnya ini kan pakai atap UV Om. Kenapa sudah pakai atap UV tapi masih terkena jamur? Gimana tuh Om? Permasalahan itu ada di mana sebenarnya Om? Ini permasalahannya di kebun saya kan ini dikelilingi pohon-pohon besar Om. Nih seperti ini nih contohnya Om. Ini ada dua pohon besar mangga nih Om nih. Nah jadi kalau matahari pagi itu dia agak terhalang pohon mangga ini. Berarti kan matahari pagi dari sana Om ya? Maksudnya terhalang pohon ini nih ya? Iya. Jadi kalau pas musim hujan itu dia benar-benar teduh Om. Jadi kurang sinar matahari. Oh ya, dua pohon keduanyang itu Om ya? Terus ada rumah juga kan. Terus sirkulasi udara angin jadi kurang masuknya Om. Nah di sana juga ada pagar Om tuh yang warna hitam. Ada pagar ya? Jadi angin masuknya agak tertahan Om. Terus di sana ada bangunan rumah juga Om ya? Iya. Dan itu ada di sana juga ada pohon besar ya Om ya? Ada pohon apa tuh matoa Om. Sama nangka di sana. Oh, pohon nangka ya. Jadi kalau matahari tuh fullnya itu jadi jam 11 Om. Jadi udah kena semua nih jam. Oke, berarti memang sirkulasi udara ya Om ya? Iya, sirkulasi udaranya kurang Om ini. Menanam anggur itu yang diperhatikan sinar matahari terus sirkulasi udaranya Om. Biar los dia itu masuknya Om. Baru dia mantep Om. Walaupun teman-teman tetap menggunakan atap UV, tapi aspek lainnya juga dipikirkan gitu Om ya? Iya, betul sekali. Seperti apa tempatnya gitu Om. Kalau bisa tuh yang lapang lah, nggak ada samping kiri kanan, nggak ada pohon, nggak ada rumah, itu insya Allah Om pohon anggur pasti bagus Om. Dan seperti ini juga sih lumayan Om, bagus. Cuman kita emang penanganannya harus benar-benar konsisten Om. Penyemprotan penginseknya. Teman-teman bisa tonton video selengkapnya di thumbnail yang ini, atau bisa juga cek link videonya di deskripsi video. Oke, mantap! Infoin untuk kita tanpa GA3 tapi berry set dia bisa molor juga Om. Boleh kita langsung praktekin aja kali Bang ya? Boleh. Nah ini emang ada beberapa nih. Nah contohnya ini Om ya. Boleh. Nah ini kan ada, ini tersier ya. Tersier ada 3 seprutan nih. 1, 2, 3. Nah saat dia nyeprut nih kan ada 1-2 bunga nih. Nah kita stop atau exhaust brake ini pucuk yang kecil ini. Potes aja gini. Nah supaya fokus di berry nutrisi ini, jangan ke pucuk. Jadi dia berbalik lagi Om. Nah ini yang udah saya terapin, dia emang agak molor nih nanti nih Om berinya. Gitu, Om. Jadi fokus di nutrisi ini. Apabila dia nyeprut lagi, potong lagi sampai 2 kali Om. Nah, kalau udah yang ketiga kali udah kita piara 12 daun itu Om. Gitu. Agak molor nanti berry setnya. Beberapa yang belum saya potes pucuknya ini supaya pengalian nutrisi dia ke berry, full fokus di berry ya. Fokus berry, maka dia akan agak molor dia Om, tanpa GA3. Walaupun tanpa GA3 dia agak molor, maksudnya tuh berry setnya dia nanti agak panjang. Jadi kita nanti agak penjarangan agak mudah.
Oke, Bang Lutfi. Ya. Proses dari awal stress air tuh gimana, Bang Lutfi? Proses. Kalau yang liputan yang pertama kan itu tentang tujuan dan orientasinya, lebih ke situ. Nah, yang sekarang ini kita bahas, Bang Lutfi. Oke. Step by step dari awal stress air tuh kayak gimana sebenarnya, sampai nanti pemangkasan pembuahannya gitu, Bang Lutfi. Yang pertama ini kita yang dasarnya dulu Om ya. Dasarnya dulu kita buat media yang mumpuni Om. Mumpuni itu artinya sesuai dengan karakter si akar, sehat, tidak ada penyakit. Yang kedua baru lokasi penempatan penanaman itu sirkulasi lancar dan matahari cukup ya, cukup itu 5 jam cukup. Nah, proses terakhir Om seperti biasa kita program pertumbuhan, kita berpendudukan cabang Om, kita konsep dulu nih di mana letak tersier, di mana letak buah, kita sudah bisa konsep Om. Sebenarnya kalau main anggur tuh asiknya kayak gitu Om. Main anggur itu kita bisa konsep, wah saya nanti kedepannya buahnya di mana nih. Nah, dari awal kita udah setting Om. Jadi kita konsep dulu ini percabangan, cabang utama, lalu kita bikin cabang kedua. Nah ini yang kita bilang di tersier ini cabang ketiga. Jadi setelah percabangan sudah terbentuk, apa yang kita harapkan, nah, kita bisa prediksi nih Om dengan metode stress air di mana nih nanti letak buah nih. Teman-teman bisa tonton video selengkapnya di thumbnail yang ini, atau bisa juga cek link videonya di deskripsi video. Oke, mantap! Oke, Om Maat. Ya, Tadi kan Om Maat sempat mention nih tentang pemupukan AB Mix. Betul Om. Nah, kita bahas deh Om Maat untuk soal pemupukan dan pembuahan bertingkat nih. Rata-rata di sini jadinya pembuahan bertingkat semua berarti Om ya? Pembuahan bertingkat Om. Jadi yang sudah diterapkan di Taman Anggur Ponjai khusus untuk pemupukan di tabulang pot anggur itu kita menggunakan AB Mix High Grow Om. Oh, oke. High Grow itu kita modif sendiri untuk aplikasi takarannya Om. Karena menurut di kemasan itu kan 1 liter banding 5 mili AB Mix Om. Setelah di pekatannya dilarutkan kan. Nah kita coba menggunakan takaran setelah dilarutkan A dan B itu ke dalam 1 liter air, kita ambil dari 1 liter air itu misalkan dimasukin ke dalam botol kemasan Om, botol kemasan bekas air mineral yang 1500 tuh. Betul. Nah itu saya ambil takaran itu pakai tutupnya Om. Oh, satu botolnya. Setelah dihitung-hitung itu jatuhnya hampir 10 mili. Oke. Jadi saya siapkan air 10 liter. Saya ambil dari A 1 tutup botol, dari B 1 tutup botol, digabungin di 10 liter air. Jadi jatuhnya itu 1 liter berbanding 1 mili Om. Tapi kalau dikemaskan 1 liter air berbanding 5 mili. Nah, dan alhamdulillah yang punya produk pun sudah konfirmasi oke, nggak ada masalah gitu. Nah kita aplikasikan 2 hari sekali Om. Oh 2 hari sekali? 2 hari sekali. Kalau penyiramannya berarti Om? Penyiramannya kita selang-seling Om. Pada saat kita habis hari ini kasih AB Mix, besoknya ternyata kering nih. Ya kita kasih air biasa aja siramnya Om. Oh. Kecuali kalau pada saat besok masih lembab, masih basah, nggak perlu Om. Besoknya lagi aja ketemu AB Mix lagi gitu. Nah tadi Om, yang pertanyaan saya yang berikutnya. Buah bertingkat itu ya, bingung, rentan ya. Itu rancu pemupukannya gimana gitu ya. Itu. Jadi fokuskan Om pada bunga yang sedang brokoli Om. Misalkan kalau di sini udah ada pentil, ya, sementara udah ada yang dipanen, mau dipanen, ada yang pentil. Nggak apa-apa Om, kalau ada pupuk, ada brokoli baru muncul mah mendingan stop dulu aja Om. Tetap ini nggak apa-apa, nggak ke pupuk dulu dalam tempo mungkin seminggu kan dia udah jadi berry set ya. Udah berry set ini udah aman lagi. Polinasi ya Om. Nah itu jadi pada saat ada bunga seperti ini lebih baik stop aja dulu. Kalau emang pingin bunganya bagus, itu pun tetap harus memperhatikan melihara bunga baru itu nanti proporsional nggak. Kalau di bawahnya udah banyak buah, ngapain juga melihara lagi? Mendingan dibuang aja. Jadi fokus ke buah yang udah ada aja. Tetapi kalau ternyata buahnya ada beberapa dompol doang di bawah, tapi di atas banyak bunganya, ya udah piara. Cuman stop dulu nih ngasih pupuknya.
nggak apa-apa, ini nggak kepupuk nggak apa-apa, istirahat lah. Tapi karena pupuk sisanya masih ada kan. Yang penting penyiraman aja yang rutin. Teman-teman bisa tonton video selengkapnya di thumbnail yang ini, atau bisa juga cek link videonya di deskripsi video. Oke, mantap! Saat ini memang kita sudah masuk ke tahap generatif atau persiapan pembuahan. Kalau buat teman-teman nanya, ini pupuk sebelumnya ya pupuk ala-ala Agabar farming. Nah, kalau di sini kita ingin melakukan tahap persiapan pembuahan. Apa aja sih pupuknya? Ini kita spill nih Om. Jadi pertama-tama kita siapkan air 1 ember velcat. Oke. Nah ini basic ya. Ini basic Agabar farming banget buat teman-teman yang pernah atau sering nyimak gitu kan, sering nyimak dari edukasi Agabar farming, teman-teman tuh wajib tuh menyediakan namanya ember 1 velcat. Ya. Lalu airnya tuh penuh juga 1 ember velcat. Nah, apa aja sih pemupukan yang harus dipersiapkan untuk persiapan generatif atau pembuahan? Yang pasti MKP. Mengapa MKP? Karena di sini tinggi akan kadar fosfat dan kalium. Gitu. Nah, MKP ini kita lebih dominan nih Om. Di mana MKP kita melakukannya 3 sendok. Ya. 1, 2. Nah, 3 sendok kayak begini ya. 3. Lalu di sini ada kalsium nitrat. Di sini kalsium nitrat saya pakai merek dagang Yaraliva Tropicot. Ini 1 sendok saja. Nah, dia nitrat dan kalsium. Lalu magnesium. Magnesiumnya ini juga 1 tapi agak banyak ya segini. Nah, udah cukup kita aduk-aduk. Dan pengadukan ini pastikan secara homogen. Apa itu homogen? Homogen itu kita memastikan bahwa dari beberapa unsur-unsur yang kita masukkan ke dalam satu wadah ini, kita aduk, kita pastikan benar-benar sampai larut full Om, larut sempurna. Kalau kita sudah pastikan homogen, nanti kita tinggal tuang ke wadah 1 ember velcat ini. Setelah kita pastikan bahwa pemupukan dalam satu wadah ini sudah kita aduk larut sempurna atau kita biasa sebut dengan sampai pastikan homogen, ini kita masukkan ke wadah. Nah, wadah ini 1 ember velcat Om. Lalu kita dulu. Ini kalau bisa ya Om, pemupukan 3 ini tambah 1 lagi Om plus. Apa itu Om? Plus Vitoflex. Oh. Vitoflex itu mikro majemuk. Kebetulan di sini lagi nggak ada, biasanya kita pakai Vitoflex. Vitoflex yang 2,5 gram itu ya? Ya, 1 saset. 1 saset ya? Untuk 1 ember velcat ini. Tapi kebetulan lagi nggak ada. Kalau bisa pakai. Karena itu penting juga, itu mikro majemuk. Seperti biasa untuk keterangan pupuk dan takaran ini Papa sertakan di layar atau biasanya di deskripsi video teman-teman. Teman-teman bisa tonton video selengkapnya di thumbnail yang ini, atau bisa juga cek link videonya di deskripsi video. Oke, mantap! Nah, kalau Jupiter ini kita akan melakukan penjelupan GA3 organik ala Purnama Grab. Ini kita mau prakteknya berarti Om Mas ya? Ya, nah ini sekarang kita praktek, tapi sebelum praktek ini saya akan perlihatkan lah. Boleh. Nah, contoh-contoh kayak gini nih. Nah, ini ya. Ini sebelumnya udah pernah dicelup apa gimana Mas? Ini karena berhubung kita pakai organik ya penjelubannya ya, seingat saya kayaknya udah 1.200 celup. Ya, kalau organik itu nggak ada istilah overdosis sebenarnya. Tapi enggak, seingat saya sama dengan yang sekarang ini 4 kali. Yang keempat kali. Karena kalau penceluban anggur itu kan umumnya 3 ya. Dari fase dia brokoli, ya, fase dia sebesar kacang hijau, sama fase dia apa ya seperti inilah. Ini agak gedean ukurannya. Kacang kedelai ya. Oke, langsung aja gaskan Om Mas. Ya, ini kita praktekkan ya. Nah, ini saya menggunakan air hujan nih ya. Ya, ini kan kandungan NN-nya dia tinggi nih, air hujan nih. Ya, tapi air biasa juga nggak apa-apa lah. Ya, karena memang udah 2 kali ini saya menggunakan air hujan. Karena kan di sini untuk curah hujannya masih tinggi. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau lagi hujan itu saya suka nampung beberapa ember air hujan. Nah, tujuannya itu saya manfaatkan untuk pembuatan POC. Bikin POC pakai air hujan, terus bikin PSB pakai air hujan. Itu tingkat keberhasilannya tinggi. Ya mungkin karena salah satu tadi ada kandungan N-nya juga gitu loh. Secara kemanfaatannya juga lebih bagus lah. Nah, ini kita
GA3 organik ya. Kalau saya itu menggunakan 2 siung ya. Bawang merah ya. 2 siung bawang merah. Ya, tapi kalau mau dicampur juga nggak apa-apa, 1 siung bawang putih. Oh gitu Om. Ya, nggak apa-apa. Ya. Ya, yang penting jenis sama-sama bawang. Gitu. Tambahin ya. kecap sama mecin nggak? Ya itu nasi goreng. Situ mah kadang-kadang ini orang lagi puasa ngomongin nasi goreng. Aduh, tinggal 1 jam lagi nih, harus sabar kita. Ya, iman harus kuat ini. Ini sangat berbahaya sekali ini. Ya, godaannya nih. Aduh. Aroma-aroma lontong sama sambal nih udah enak gitu. Ya, nanti kita ke Purnama Grab ya. Yoi. Khusus untuk hobi papa ya. Untuk bakwan dan lain sebagainya itu saya sendiri yang gorengin. Wih, ya, saya yang racik nanti. Boleh nanti di shot nanti. Ya, kalau saya itu narasumber multifungsi, bukan anggur aja yang saya tanam. Gorengan pun saya bisa buat. Spesial pokoknya teman-teman. Ya, ini kok kita ngomongin GA3 organik ngapa segala nasi goreng, gorengan, lontong. Aduh. Berat ini godaan ini. Pikiran kemana-mana nih. Jam menjelang maghrib teman-teman. Nah, ini digeprek lu sama siapa ya? Ya, digeprek. Ya. Nah, 2. Ini ukuran air kalau nggak salah sekitar 200 mili lah. Ya. Ini kita ngaduk apa adanya aja ya. Ya, beginilah kalau organik itu apa aja yang ada di sekitar dimanfaatkan gitu. Ya, karena tadi kita seperti My Gaffer. Ya, kita ini narasumber seperti My Gaffer. Apa aja kita manfaatkan. Ada buah busuk di jalan saya pungut. Saya jadiin pupuk. Yang penting hasilnya. Nah, ini didiamkan dulu antara 1 sampai 2 jam. Biar kandungan bawang merahnya dengan air putih itu menyatu. Ya, gitu loh. Harus ada proses waktu lah. Ya, tapi ini nanti kan bisa di ini ya, apa namanya tuh kalau di film-film apa? Afternoon apa itu 2 bulan 2 tahun kemudian itu apa itu 2000 tahun kemudian anggap aja ini udah 2 jam kemudian ya, 2 jam gitu ya. Nah baru kita proses pencelupan. Teman-teman bisa tonton video selengkapnya di thumbnail yang ini atau bisa juga cek link videonya di deskripsi video. Oke mantap. Oke, Om Marwan. Ya. Tadi kita udah ngomongin soal media tanam di Hamaris Farm nih. Sekarang kita ngomongin soal pupuk nih, yang teman-teman pasti penasaran nih. Pupuknya apa nih Om Marwan? Betul. Pupuk dan juga sekalian insektisida sama fungisida ya Om. Boleh. Menggali jamur dan menggali hama. Betul. Jadi sebenarnya salah satu faktor juga dalam menanam anggur itu adalah penyiraman, pemupukan, dan penyemprotan obat. Dan itu juga kalau menurut saya simpel Om, asal dilakukan secara konsisten. Contohnya, pemupukan hanya saya lakukan seminggu sekali, dan itu tidak memakan waktu lama. Apalagi pohonnya cuma 5, 6 pohon, 3 pohon, itu nggak sampai 10 menit lah. Aduk, saya biasanya pakai, boleh ngomongin merek ya? Boleh. Nah, saya biasanya pakai, orang-orang kan pakai biasanya banyak NPK ya. NPK ya lumayan ekonomis lah, tapi kalau saya pakai Gromor Om. Oke. Gromor 321010 karena kelipatan dari NPK. Nah, itu seminggu sekali, cukup 1 sendok teh kalau masih bibit Om, seminggu sekali. Airnya 5 liter. Kalau untuk ukuran pot 60 ya. Oke. Jangan kita akumulasikan. 2 sendok makan tapi 1 bulan sekali gitu kan. Kalau saya lebih enaknya rutin tapi walaupun sedikit. Tahap gitu Om. Nanti usia pohon 2 bulan baru saya tambahin 1 sendok makan per 5 liter gitu Om. Jadi ada stepannya gitu. Nah, terus udah itu seminggu sekali aja Om. Makanya nanam anggur itu customer saya kasih jadwal Om. Dari Senin sampai Minggu itu yang perlu dilakukan. Oke. Seperti itu. Jadi saya nggak perlu kunjungan tiap hari, tiap minggu gitu kan. Jadi saya hanya kontrol paling sebulan sekali gitu kan. Paling cepat banget 2 minggu sekali gitu. Nah setelah itu fungisida pakai amistratops saya cukup. Dosisnya per liter 3 tetes untuk pengandalian aja. 3 tetes seminggu sekali, semprot pada pagi hari. Nggak makan waktu lama kan Om. Nah, karena mungkin pohon kita cuma 2 atau 3, paling sekitar 5 menit. Kita aduk dalam 1 liter itu 3 tetes amistratops, 3 sampai 4 tetes karena untuk pengandalian aja, semprot, selesai. Nah, insektisida pun begitu. Biasanya saya selalu insektisida tuh sore. Ataupun kalau misalkan mau dicampur karena waktunya itu juga saya nggak terlalu masalah sih. Kalau menurut saya ya gitu kan, karena saya juga pernah nyampur juga gitu kan. Tapi yang lebih bagus sih sebenarnya kalau insektisida itu sore. Nah, karena kalau sore kan biasanya
serangga itu mulai datang. Nah, biasanya sore di atas jam 4 gitu kan, jam 5 gitu kan. Itu cuman 3 tetes per liter seminggu sekali, semprot seluruh bagian pohon, batang, daun, atas daun, bawah daun. Udah itu aja Om. Nggak ribet kalau menurut saya ya. Nggak susah kalau menurut saya. Jadi jangan termakan bahwa insektisida merek ini semua dibeli dan akhirnya nggak dipakai karena bingung sendiri gitu kan. Saya sih cukup itu aja, kecuali kalau dia udah nggak mempan. Karena saya bilang gini, kenapa dia tidak mempan? Karena dia udah kena penyakit. Tapi kalau kita selama protek, itu menurut saya ya pribadi pengalaman, selama kita protek, insya Allah itu yang namanya serangga, kayak ulat, kayak belalang, kayak kutu-kutuan itu nggak akan hinggap karena kita udah protek. Jadi kupu-kupu bertelur dia nggak akan jadi ulat gitu kan. Jamur pun seperti itu. Kalau kita udah protek gitu istilahnya, nah dia nggak akan bertumbuh. Karena yang penting kan konsisten Om, seminggu sekali itu lagi konsisten. Jadi kalau udah 2 bulan nggak disemprot ya udah pasti kena. Ya gitu, terus besoknya seminggu sekali, selang lagi 2 bulan atau sebulan nggak disemprot ya udah pasti kena gitu. Karena itu proteksinya udah hilang. Teman-teman bisa tonton video selengkapnya di thumbnail yang ini, atau bisa juga cek link videonya di deskripsi video. Oke, mantap! Pohonnya mana Bang? Ini Bang, berarti Bang? Iya, tambur lampot. Tambur lantong. Tanaman anggur dalam tong. Tambulan tong. Gokil. Kira-kira berapa nih ukurannya Bang? 150 Om. 150? 50 liter. Ini saya tutup pakai plastik. Jadi bener-bener nggak masuk air di sini Om. Karena di sini pas ada turun air dari atas nih, masuk ke tong ini. Jadi saya tutup. Ini kondisinya seperti ini Om. Mungkin bisa dia bilang ya sisa daunnya udah 10% Om. Ini kan primer Bang, primer atas. Primer, sekundernya bisa 3-4 meter ya Om ya. Gokil. 2, 3. Sampai mentok ke sini Bang ya? Iya. Wah banyak Om dengan sistem. Nah ini Om, sistem tirai ini kita bisa pesian tempat nih. Nah, insya Allah nih target saya ya Om ya. 50 kilo Om. Berapa? 50 kilo buah. 50 kilo buah ya? Ih, amin. Karena di pot 100 saja yang ini bisa 30 pot 100 kilo. saja Bang Lutfi bisa mencapai 30 kilo Bang ya. Nggak nutup kemungkinan nih di gentong 150 liter mencapai target 50 kilo Bang ya. Karena TCR-nya agak banyak dia. Nah, oke, biar lebih jelasnya langsung aja kita praktek deh Bang. Oke, langsung aja Bang. Oke, kita 2 minggu. 2 minggu air ditutup. Ada kemarin tempo hari ada ini ya Om, jejak digitalnya Om. Ada. Sebelum dan sesudahnya Om. Ada. Yang waktu dalam masih keadaan terbuka, masih segar. Terus keadaan berapa persen air dan sekarang ini udah ditutup kan, dan sekarang dibuka nih. Udah 2 minggu tanpa air. Oke, kita langsung pangkas saja Om. Langsung aja kita gaskan. Sama di mata but 1 Bang. Tabut 1 Om. 1 atau 2. Oke, maksimal 2 ya. Maksimal 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau teman-teman masih ada yang tanya, Bang, itu sebelum dipangkas apakah disiram jenuh dulu? Sekali lagi ya, Papa jawab, enggak teman-teman, langsung pangkas. Langsung pangkas. Siram jenuhnya nanti setelah dipangkas, baru disiram jenuh. Dulu. Gitu. Ini atu-atu nih Om ya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Memang sistem tirai ini lebih mudah perawatannya Om. Nggak apa. Lebih mudah perawatannya Bang ya. Kalau ini ya, nggak perlu dengak. Mungkin nggak nyampe 5 menit nih saya mangkas. Yoi. Ini tinggalan. Oh, nah, walaupun kering dia masih hijau tuh Om ya. Hijau. Hijau ya. Nutrisi tertahan. Masih segar. Masih ada nutrisi. Karena nutrisi masih tersimpan di batang-batang primer, sekunder, dan cabang-cabang pembuahan ini teman-teman. Kenapa nggak ada daun?
Kemarin sebenarnya udah dijawab, sempat dijawab sama Bang Lutfi. Kenapa nggak ada daun? Gimana nanti fotosintesisnya? Nah, untuk sekarang kenapa nggak ada daun? Karena pohon ini masih menyimpan nutrisi teman-teman untuk mendorong sproutnya si cabang-cabang pembuahan tadi. Dan nanti juga bakal ditoping sama kohe Bang ya. Itu. Sekali lagi takut pohon nggak mati. Mati itu bukan karena stres air, karena penyakit. Nah, karena menurut Bang Lutfi jangan takut mati. Kenapa? Karena pohon mati itu karena adanya penyakit yang menyebabkan pohon mati. Tapi kalau pohon sehat di stres air, insya Allah aman. Gitu. Karena pada dasarnya tuh masih segar-segar tuh. Segar semua tuh. Nah ini nih. Nah, masih hijau-hijau tuh, masih menyimpan nutrisi teman-teman, itu buktinya. Itu, ini selama 2 minggu nggak disiram. Artinya memang air juga masih terkandung di dalam batang-batang ini. Betul. Teman-teman bisa tonton video selengkapnya di thumbnail yang ini, atau bisa juga cek link videonya di deskripsi video. Oke, mantap! Oke, Bang Lutfi dan Bang Ambon, kita langsung aja nih, mulai bagaimana Bang Lutfi? Tadi sudah untuk dosisnya udah dijelasin ya Om ya. Dari sekam bakar, kohe, sama tanah lembang. Nah ini untuk keperluannya nanti kita, ini kan 1 kilo ya, setengah kilo aja Om. Oh, pakainya setengah kilo aja ya, setengahnya berarti ya? Setengahnya aja. Kalau untuk TSP-nya lebih banyak, lebih bagus nih. Ini kurang lebih 1 kilo juga ya. Nggak over ya. Stroliris. Oke, Om Ambon, bisa dibantu Om? Alhamdulillah ada Om Ambon dari Mozagreb. Kalau nggak ada tanah lembang, boleh pakai tanah apa Bang? Tanah gembur, tanah apa aja ya. Yang nggak boleh kata Pak Pri, tanah sengketa. Selamat sore Pak Pri. Tanah kuburan boleh nggak Bang? Tanah kuburan boleh aja kalau udah izin. Tapi jangan lupa Om, setelah diaduk ini difermentasi. Oh, nggak langsung digunakan Bang? Nggak usah. Nggak. Difermentasinya berapa lama Bang? Lebih lama lebih bagus, minimal 2 minggu. Nah ini mau dicampurin dolomit. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih Bang, fungsi kapur dolomit apa sebenarnya Bang? Netralisir, ya. Media tanam ya. Ter-pH. pH di stabilum, nggak asam. Kalsiumnya buat ngambil kalsiumnya Om. Kalau fosfat boleh makin banyak Makin banyak yang bagus. Jangan takut OD. Nah, fungsi dari TSP ini apa Bang Ambon? Pertama, bisa cepat membesarkan batang, mengeluarkan akar-akar baru. Betul. Jadi pohon itu cepat untuk menyerap nutrisi. Kita kasih makan. Stroliris dan ini diserapnya bisa tahunan Om. Tahunan. Karena di customer kita Om, kita bongkar itu ada 3 tahun masih ada TSP-nya. Betul. Batangnya pun juga gede. Betul. TSP itu triple super fosfat, merangsang akar-akar halus. Nah, jadi memperbesar batang Om, karena kan akar itu ibarat mulut tanaman ya. Ya. Itu masuk nutrisi ya. Ya. Dan dia uniknya ini stroliris Om, walaupun udah tahunan juga dia masih tetap, karena kan dia dari bebatuan ya. Saat ini ya udah langka Om. Tapi kalau emang nggak ada bisa pakai TSP merek lain. Seperti apa Om merek TSP yang dikeluarin? SP36 nggak masalah. Teman-teman bisa tonton video selengkapnya di thumbnail yang ini, atau bisa juga cek link videonya di deskripsi video. Oke, mantap! Tahu varian apa ini Om? Ini minel Om. Kaget Om ya lihat big size kayak begini ya. Nah, dan ini nggak dijarangin Om ya? Apa gimana? Ini tanpa penjarangan Om. Ini alami tanpa penjarangan. Penjarangan alami ya. Itu. Sebenarnya berpengaruh besar nggak sih Om dataran tinggi dan dataran rendah dalam menanam anggur itu Om? Oh sangat berpengaruh.
Jadi tuh sebenarnya anggur itu kalau mau hasil bagus yang maksimal, carilah lokasi yang memang sejuk. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan di lokasi dataran rendah tidak bisa, bisa banget. Tapi kalau untuk mencapai hasil yang maksimal, ya di lokasi yang memang suhu udaranya cenderung sejuk. Karena apa? Meminimalisir resiko-resiko OPT Om. Kayak begitu. Nah, plus lagi ukuran tingkat kemaksimalan lebih bagus di lokasi yang dataran tinggi. Karena apa? Mempengaruhi respirasi. Nah, seperti ini coba ini. Nah, ini kan bisa sebesar ini nih, si Gospi. Tuh, gede-gede. Dompolan juga ikut besar. Iya, nggak kayak Gospi. Ini tanpa penjarangan, Om. Makanya banyak-banyak yang pecah-pecah juga tanpa penjarangan. Ini pecah bukan karena jamur ya, pecah karena memang tanpa dijarangin gitu. Bukan karena jamur, karena tuh mulus. Suburnya ya. Karena benar-benar terlalu rapet. Benar. Ini satu dompolnya bisa 1 kilo lebih mungkin. Dan di sini juga ada Vartas Dixon Om. Kalau Dixon ini memang di lokasi tinggi bagus Om. Di lokasi yang suhu udaranya cenderung sejuk. Ini Om, big size. Ini makan satu aja pasti kenyang. Ya jangan ke Dixon Om, kita lihat Jupiter dong di sana Om. Di sana ya Jupiter itu bisa seperti size-nya seperti ini nih Om. Ah ini Jupiter nih Om. Lihat tuh, Mang Oyong capek ininya lagi nih ntar nih. Oh emang ya? Nggak semuanya. Mang Oyong kasih kopi langsung ini deh. Biasa capek gitu. Mang Oyong nggak ada mengeluh dia. Cara raspberry di dataran tinggi nih teman-teman Jupiter. Ini kita banyak Jupiter dari kebun ini. Nah kalau ini kalau nggak dicoba rugi. Makanya kami undang untuk datang ke Kamadi mencoba Jupiter dan jenis lainnya. Saya bandingkan dengan yang lain. Memang Jupiter itu beda itu rasanya. Antara manis, gitu, Pak, ya? ada wangi-wangiannya. Agak susah untuk ini nih. Susah dijelaskan. Menjelaskan. Dan susah tapi dilupakan. merasakan oke. Teman-teman bisa tonton video selengkapnya di thumbnail yang ini, atau bisa juga cek link videonya di deskripsi video. Oke, mantap! Menurut Om Jarwo, apa kemungkinan terbesarnya pohon transfigurasi ini bisa berbuah lagi di pembuahan keempat ini Om Jarwo? Ya menurut saya kayaknya pohonnya subur dia. Subur, terus dia masih menyimpan nutrisi di batangnya. Jadi tanpa dipupuk pun dia keluar bunga meskipun tidak semaksimal kalau kita pupuk. Jadi pohonnya pertama subur dulu. Lihat dari apanya Om, maksimal tidak maksimalnya Om? Perbedaan dipupuk dan tidak dipupuk maksudnya? Ketahuan dari dompolannya. Dompolannya beda banget dengan buah pertama ya. Terus dari segi daunnya juga dia kecil, tidak melebar. Kayak yang pertama buah ya. Terus apa lagi Om? Yang pertama mungkin media tanamnya juga kondisi masih bagus. Poros, bagus. Terus dia akarnya itu berkembang, akarnya jadi nggak ikut cetak. Otomatis kalau media tanamnya bagus, akar pun berkembang lebih banyak. Dia bisa menyerap nutrisi dari tanah gitu loh. Terus disimpan ke batang. Otomatis setelah kita pemangkasan buah yang ketiga itu saya buang-buangin, dia muncul lagi bunga. Tapi di sini kan tanpa atap Om. Nah biasanya tanpa atap itu kan musuh terbesar, apalagi sekarang masih banget musim hujan nih Om. Iya betul. Ya, musim kemarau juga kadang ada hujannya ini. Iya. Nah itu musuh terbesarnya itu kan kadang jamur Om. Jamur. Nah secara Om Jarwo bilang tadi di sini minim penyemprotan banget. Gitu. Ya. Nah itu aspek lainnya yang mempengaruhi itu apa Om? Kira-kira Om? Menurut saya sih sirkulasi udaranya bagus. Kalau sirkulasi udaranya nggak bagus, otomatis kan dia lembab. Otomatis jamur cepat berkembang biak di situ. Nah bisa dilihat teman-teman ya, untuk sirkulasi udara sih masih lancar sebenarnya teman-teman. Nah di kanan nih lowong, walaupun di sebelah kiri ketutup, tapi sebenarnya di depan dan di kanan juga masih aman teman-teman. Los ya. Masih los. Gitu. Teman-teman bisa tonton video selengkapnya di thumbnail yang ini, atau bisa juga cek link videonya di deskripsi video. Oke, mantap! Perawatan buah Om? Perawatan buah mah standar Om. Fase 3 saat polinasi sampai dia di atas 80 ASP,
di atas 90 SP ya udah stop lah. Jadi main tabur-tabur kohe aja. Sama itu kalau sudah full polinasi ya penyemprotan anti hama itu seminggu sekali, wajib dan rutin. Udah kayak gitu aja. Oke, dari mulai brokoli Om, gimana Om itu Om? Kalau saya brokoli tuh nggak saya semprot. Ketika dia sudah full polinasi, intinya kalau pas lagi brokoli itu ya rutin penyiraman. Ketika sudah full polinasi, sudah jadi berry, sudah pecah berry dan sudah bersih tuh, putik sarinya sudah bersih, itu sudah mulai dilakukan penyemprotan anti hama dan itu rutin Om, 1 minggu 1 kali. Oke. Nah, untuk pupuk pengisian nutrisinya biasanya Om harga apa? Pupuk fase 3 Om. Ya. Di situ kita KNO3 3 sendok, Tropicot 1 sendok, sama magnesium sulfat 1 sendok. Itu rutin juga seminggu sekali. Asam umat sama Vitaflex-nya? Boleh, asam umat sama Vitaflex. Fase 3. Jadi kalau pemupukan di anggur itu terbagi dalam 3 fase, di mana ada fase vegetatif, fase generatif atau pembungaan atau persiapan pembuahan. Nah, ada lagi ketiga fase pengisian berry atau sudah menjadi berry, pohon itu diberikan nutrisi. Kayak gitu. Buat apa? Untuk kita mengejar tingkat kemaksimalan daripada buah itu sendiri Om. Dari segi tekstur, dari segi rasa, dari segi aftertaste, dari segi size berry. Oke. Gitu, harus ada yang dikejar dalam tingkat kemaksimalannya. Makanya kita harus ada yang namanya pupuk fase 3. Lebih ke orientasi ke nitrat dan kalium. Teman-teman bisa tonton video selengkapnya di thumbnail yang ini, atau bisa juga cek link videonya di deskripsi video. Oke, mantap! Oke teman-teman, kita sudah sampai di booth berikutnya nih teman-teman. Booth yang baru buka di Flona 2025 di lapangan Banteng ini teman-teman. Ada Graha Asri Grape Garden. Nah, langsung aja di sini dengan pengelolanya nih, yaitu yang tidak asing lagi dari Taman Anggur Ponjai ya, Om At. Apa kabar Om At? Halo Om Rama, apa kabar? Alhamdulillah Om Selamat datang At. di booth Luar kami biasa ini. nih. Baru berjumpa lagi nih kita nih Iya, Om At. udah lama ya kita ya. Udah lama nggak ngonten nih. Alhamdulillah Taman dengan Anggur Ponjai. adanya Flona ini kita bertemu ya. Iya bener Om. Berarti ini untuk pertama kalinya nih. Pertama kali Om. Tapi bukan Taman Anggur Ponjai nih Om At. Jadi ini kita berkolaborasi dengan Graha Asri Grape Garden untuk membuka booth pertama kali juga di Flona ini, gitu Om. Tapi Taman Anggur Ponjai masih aman ya? Taman Anggur Ponjai alhamdulillah aman. Aman pokoknya sekarang lagi pembuahan Om. Oke, nanti kapan-kapan Hobi Papa Official main ke sana lagi Om ya? Siap Om, Oke, ini karena kita untuk pertama kalinya nih Graha Asri Grape Garden di Flona 2025 ini Om At. Produk apa aja Om At yang dijual nih Om At? Langsung Ya, aja nih. tentunya produk-produk andalan dari Taman Anggur Ponjai ya. Dibawa ke sini dari Graha Asri Grape Garden juga dibawa ke sini, salah satunya tabu lampot anggur. Wah, ini nih. Tabu lampot anggur berbuah Om. Nah, ini salah satu produk yang kita tampilkan di sini. Selain bibit-bibitnya tentunya ya, bibit anggur yang ukuran 70 sampai 100 cm, ada juga yang semi-semi indukan. Gitu. Pendukungnya media tanam ada, pupuk ada, semuanya ada. Oke, kita review satu-satu Om. Berarti Boleh, ini Om. dari Tambu Lampot yang ini Om. Ya, siap. Ini Tambu Lampot Gospi Om. Ini Gospi Om. Gospi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dompol Om. Di pot berapa nih Om? Potnya ukuran 50 Om. Pot 50 ya? Ya. Luar biasa. Nah itu di sebelahnya Om. Ini yang sebelahnya Heliodor Om. Di Heliodor juga buahnya lumayan karena emang dia sangat mudah berbuah ya. Nah ini pembuahan tuh dengan melakukan pemangkasan di usia-usia masih lumayan remaja lah, tapi udah pot kotak gini pot berapa nih Om? ini sekitar 40 Om. 40 ya? Oh luar 40 biasa. ya, kita berbagai model pot kita gunakan karena emang di semua pot bisa berbuah Om, yang penting perawatannya. Nah itu dia untuk teman-teman yang mungkin nggak ada lahan tapi ada sinar matahari dapat gitu Om ya? Betul, jadi saran buat teman-teman yang ingin nanam anggur, jangan berkecil hati kalau tidak ada lahan yang untuk ditanamin, gunakan pot. Nah ini salah satu solusi kita bisa tetap menanam anggur gitu Om. Kan cuman hanya bisa menanam tapi bisa dibuahkan teman-teman. Bisa dibuahkan Om. Ya. Buktinya ini ya, ini hasil pembuahan. Mungkin ini yang udah kedua kali Om. Teman-teman bisa tonton video selengkapnya di thumbnail yang ini, atau bisa juga cek link videonya di deskripsi video. Oke mantap!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Ketemu lagi di Hobi Papa Official. Ada yang spesial di hari ini teman-teman. Hobi Papa Official ngonten untuk pertama kalinya di kebun Hobi Papa Official, atau mungkin bisa disebut Rama Urban Farming. Oke teman-teman, di samping Papa ini ada 2 pohon di Tambu Lampot 50 dan di planter 75 teman-teman. Yang ini varian anggur Jupiter yang sudah kita pangkas beberapa minggu yang lalu. Jupiter telah dipangkas pembuahan teman-teman. Ini nih. Itu pohonnya. Dan ini hasil pangkasnya, lihat bunganya. Oke mantap. Dan ini pohon anggur Anyuta yang sudah kita pangkas juga berbarengan dengan Jupiter. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tersier teman-teman. Karena semalam sudah Papa semprot, ini ya, semprot insek fungi pakai Abasel dan Antrakol. Jadi seperti nggak Papa semprot lagi untuk Anyuta ini, tapi nanti bakal disemprot ZPT aja teman-teman. Dan di video kali ini Papa mau update nih teman-teman. Ini Anyuta sudah sprout dan cakep-cakep banget bunganya teman-teman. Dan Jupiter juga sudah sprout dan alhamdulillah bawa bunga. Tapi untuk pembuahan kali ini bunganya agak sedikit dan kecil-kecil teman-teman. Tidak seperti pembuahan pertama waktu masih di Bekasi. Oh ya, Papa mau cerita sedikit. Pohon-pohon yang di Bekasi sudah Papa boyong semua ke sini. Jadi yang di Bekasi sudah tidak ada pohon anggur lagi. Untuk anggur Jupiter dan anggur Anyuta ini ada pembuahan kedua. Untuk anggur Jupiter ini di pembuahan pertama itu waktu masih di Bekasi itu amprak-amprakan teman-teman. Memang belum sempat Papa kontenin. Waktu pembuahan pertama itu anggur Jupiter ini ada 8 tersier membawa 32 dompol teman-teman. Untuk anggur Anyuta ini pembuahan pertama juga amprak-amprakan. Pembuahan kedua ini juga sama teman-teman, amprak-amprakan. Treatmentnya sama. Semua pohon-pohon anggur di sini juga sama semua. Treatmentnya itu ala-ala Arga Urban Farming teman-teman, seperti biasa. Teman-teman bisa tonton video selengkapnya di thumbnail yang ini, atau bisa juga cek link videonya di deskripsi video. Oke mantap! Semusim-musimnya hujan, tetap masih ada mataharinya. Contoh seperti sekarang. Sekarang kan juga musim hujan aja kan tinggi, tetap kan masih ada siangnya juga. Ya kalau seminggu hujan berarti jangan lakukan penyiraman atau pemupukan di hari-hari itu. Iya, tapi kan Indonesia itu kan kita tahu, meskipun dia musim hujan masih ada panas. Musim panas tetap ada hujannya. Caranya apa? Lakukan pemasangan atap UV. Agar apa? Agar air hujannya tidak kena langsung kepada tanaman. Dan tadi konsistensi dalam hal pencegahan anti hama. Seminggu sekali itu wajib disemprot. Jangan sampai telat. Kutu-kutu putih kebul. Nah, itu juga teman-teman harus belajar. Belajar apa? Belajar yang namanya memenuhi atau mengetahui yang namanya kandungan atau bahan aktif. Misalnya ibu lihat, hamanya adalah thrips nih. Nah, cari bahan aktif yang paling tepat sasaran terhadap thrips. Oh, ternyata hamanya adalah jamur. Cari obat yang bahan aktifnya efektif terhadap jamur. Nah, misalnya Om Arba, kutu nih, ada kutu. Ya udah, cari bahan aktif yang tepat sasaran. Misalnya hamanya adalah kutu-kutuan, itu cari obat yang bahan aktif itu abamectin, Abasel, Demolis, Agrimek, itu lebih ke arah kutu-kutuan seperti kayak thrips, apit. Nah, itu pakainya Agrimek. Tapi kalau kan jamur, ya udah beli aja Amistartop. Amistartop itu kan ada difenoconazole sama azoxystrobin. Nah, itu bisa 2 sasaran. Sasaran apa? Sasaran jamur powdery dan jamur karat daun. Pokoknya gini, mau sukses dalam hal budidaya tanam anggur udah penuhi poin 1, 2, 3, dan 4. Jadi bukan masalah pupuknya apa. Kalau mau pupuknya bagus, terserapnya bagus, ya udah penuhi poin 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Teman-teman bisa tonton video selengkapnya di thumbnail yang ini, atau bisa juga cek link videonya di deskripsi video. Oke mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Ketemu lagi di Hobi Papa Official. Musyawarah Nasional kedua ASPAI atau Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia telah diselenggarakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 serta 7 September 2025.
bertempat di Auditorium Universitas Muhammadiyah Jakarta. Perhelatan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan ASPAI sebagai wadah resmi bagi seluruh penggiat anggur di Indonesia. ASPAI berdiri dengan tujuan mulia untuk mewadahi para petani, peneliti, pelaku usaha, dan pecinta anggur dari seluruh Indonesia. Sejak terbentuk, ASPAI berkomitmen untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta jejaring bagi seluruh anggotanya. Dalam Munas kedua ini, banyak momentum bersejarah bagi ASPAI, di antaranya penandatanganan MOU sebesar 100 miliar rupiah. Nominalnya 100 miliar untuk buah selama 5 tahun minimal. Dengan tema bersinergi dalam menyongsong swasembada anggur Indonesia, Musyawarah Nasional menjadi forum tertinggi ASPAI yang berfungsi untuk merumuskan arah organisasi, menetapkan program kerja, dan memperkuat sinergi antar anggota serta konsolidasi bagi 37 DPD ASPAI aktif yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Teman-teman bisa tonton video selengkapnya di thumbnail yang ini, atau bisa juga cek link videonya di deskripsi video. Oke, mantap! Ini kita ada di kediaman Pak Letjen Purnawirawan Pak Mulyo Aji nih, di daerah Cempaka Putih, Sumur Batu. Kebetulan anggurnya saya yang kontrol, saya yang ngerawat juga nih. Luar biasa. Gitu, Om. Jadi alhamdulillah nih, buahnya juga udah ya yang seperti Om Rama lihat lah, kayak gimana gitu kan. Nah, ini lumayan banyak, cuman ya masih 40 HSP nih. Jadi masih sekitar 2 bulan lagi lah untuk panen gitu. Nah, itu bapaknya juga lagi di belakang tuh lagi ngopi dulu dia. Nanti kita akan bincang sedikit atau wawancarain sedikit beliau, ownernya yang punya kebun anggur ini nih. Ini kebetulan di garasi nih. Beliau di garasi supaya adem-adem ada buahnya gitu. Pertama kali nanam tuh saya nggak yakin. Ini nekat po gitu kan. Udah nanam 12 ditanam di sini dengan berbagai jenis, ada Trans, ada Helios dan lain-lain lah gitu kan. Tapi ini nggak yakin ya, tapi coba aja lah, karena harapan saya adalah sebetulnya mau cari dingin-dingin ceritanya gitu, adem. Nah, habis itu pertama kali muncul ya itu ngasih perintahnya banyak gitu, sampai dikasih papan. Nah itu nanti kalau lihat nanti ujung itu ada papannya itu mulai pagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Senin lagi itu ada jadwalnya buat Mas Mon. Tapi memang saya agak berbeda barangkali sama pelanggannya Mas Mon yang lain gitu. Saya kan selalu melakukan sendiri gitu. Mas, apa yang harus lakukan gitu kan. Terus catat wae, saya nanti yang mengeksekusi supaya saya bisa begitu. Betul. Nah, terus dan akhirnya suatu saat ya Mas Wan tuh datang nggak setiap saat sih, tapi memang ngontrol dia karena nggak pede dengan saya begitu ceritanya. Begitu dia pede udah datangnya bulanan gitu. Begitu mulai fase berbuah, berbunga dulu, wah saya juga heran juga, ini udah berbunga ya. Nah itulah sebetulnya saya agak ragu ini bunganya jadi nggak gitu ceritanya. Begitu bunga jadi yang kemarin tandain sama Mas Marwan itu ini yang kelima kalinya ya. Tandain banyaknya lebah. Betul. Banyak lebah itu. Tawon kecil. Saya heran juga. Rumah saya jadi banyak lebah. Oh betul, lebahnya datang gitu. Alhamdulillah terus berbuah gitu. Nah, itu fase menyenangkan. Memang cepat sekali tumbuhnya. Cepat sekali. Kalau dilihat tadi baru 2023, sekarang 2025 ya. Betul, Pak. Udah buah kelima tuh bayangin aja. Kelima dan alhamdulillah semuanya gede-gede itu. Musuhnya cuma satu, bukan manusia, burung. Teman-teman bisa tonton video selengkapnya di thumbnail yang ini, atau bisa juga cek link videonya di deskripsi video. Oke, mantap! Ini Corning Kristal, ini Dickson. Umur berapa? Usia dari tanam baru 2 bulan ya Bu ya? Iya. 2 bulan. September kemarin, 2 bulan udah segini Om. Itulah suburnya pakai AB Mix kayak gitu Om. Makanya teman-teman sekarang kita upgrade pakai AB Mix. Lebih simple, lebih efektif, lebih efisien, dan lebih maksimal hasilnya Om. Biar gak repot juga gitu. Apalagi buat orang yang waktunya terbatas, pengennya simple, pengennya cepat, lebih instan, ya udah kita pakai AB Mix teman-teman. Hasilnya juga bisa dilihat kayak gitu. Ini nanti kita update. Ya?
Itu nih nggak apa-apa Bu, ini yang jamur bekas mati ini. Kayak gitu, bekas jamur tapi mati. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kayak gitu. Nah teman-teman, alasannya mengapa sih harus dilakukan estel break seperti ini? Nah, alasannya agar nutrisi yang harusnya jadi pucuk, jadi daun lagi, jadi seluruh lagi, ya kita hentikan. Kita tabung gitu. Tabung di mana? Di cabang-cabang pembuahan. Nah, terus ada lagi teman-teman. Om Arga, kalau di Tabu Lampot begini cabang pembuahan tersiernya mana? Ya inilah, yang potensial ini bisa kita jadikan cabang pembuahan. Seperti ini, nanti buahnya ada di sini nih. Kayak gitu. Jadi kalau di Tabu Lampot itu nggak ada yang namanya SOP percabangan pasti Om. Tapi lebih ke arah kondisional, kayak gitu. Kira-kira yang potensial menghasilkan buah, ya kita pangkas di situ. Jadi nggak ada primer, sekunder, tersier, tidak ada kalau cabang seperti ini. Kecuali memang Tabu Lampot yang kita bentuk secara struktur percabangannya kita berorientasi terstruktur. Kalau ini kan tidak terstruktur. Gitu, karena ibu ini kan belum begitu paham, jadi percabangan yang ngacak. Paling tidak kita pertemukan tersiernya itu ada di cabang-cabang potensial seperti ini, kayak gitu. Jadi nggak ada pasti primer, sekunder, tersier. Intinya nanti ini kita jadikan cabang pembuahan. Cabang-cabang yang potensial ini kita sebut cabang pembuahan, kayak gitu. Jadi tidak ada primer, sekunder, tersier, teman-teman. Dan 2 bulan udah luar biasa subur banget Om. Ini subur banget Om, coba lihat Om. Tuh, hijau, royo, subur, bebas jamur, bebas hama. Dan ini pucuknya Om. Pucuk badag. Pucuk badag Om. Pucuk badag. Nah ini teman-teman kalau mungkin mau beli pupuknya sudah ada di link Shopee. Nama tokonya Arga Urban Farming. Nah tinggal dicari aja dalam pencarian AB Mix Badag by Arga Urban Farming. Teman-teman bisa tonton video selengkapnya di thumbnail yang ini, atau bisa juga cek link videonya di deskripsi video. Oke, mantap. Oke teman-teman, kita bantuin Om Enda nih. Siap. Kita bantu, doa aja maksudnya di sini. Semoga pohonnya tumbuh subur. Bismillahirrahmanirrahim. Nih Om Enda kalau kurang. Siap Om. Bismillah. Wow, sampai ke sini loh Bang, akarnya Bang. Ini di jambak Bang. Jambak tuh, coba yuk ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil itu dong. Jambak ini Bang. Kat, wis. Ini udah setengah nih Om nih. Nah, berarti kurang lebih tinggal 20. Nah, Iya. itu makin keras bawah, dia. makin. Bunyi. Nah, ini. Bunyi. Oh, ini Bang. Nah, ini nih. Apa yang namanya Bang? Akar-akar yang gedenya. Tunggang. Iya, tunggang. Tunggang ya. Tuh, nih udah mulai nongol. Tuh, nih. Nih, Bang, deketin Bang nih, tuh. Nih, teman-teman nih. Akar premier Bang, berarti Bang ini. Tuh, nih. Sifat akar hampir sama ya Om ya. Nah, gimana tuh Bang? Itu. Jadi istilahnya apa yang tampil di bawah direpresentasikan juga di atas gitu Bang. Kurang lebih ya gitu ya. Coba ya, kita angkat Bang. Masih ada ngelawan. Biasa loh. Luar biasa teman-teman. Ini kayak mau bikin apa namanya? Hah? Dodol. Apa nih Bang? Wah, pusaka. Iya nih teman-teman, nemu batu cincin. Tuh. Bang, lihat Bang, tuh Bang. Tuh. Ini apa nih? Dipangkas itu. Hah? Tunjangnya itu. Serius? Dipangkas? Ah, nggak apa-apa Bang. Bukan yang kayak gini aja Bang. Iya lah. Serius Bang? Nah, dipotong Nih, nanti tuh. bagus nih. Nih teman-teman lihat. Potong Bang. Mana Bang? Om Enda. Ini. Oh ini dia. Segimana Bang? Di pangkal. Bismillahirrahmanirrahim. Segini Bang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Atas perizinan Bang Lutfi nih teman-teman. Gokil. Udah itu dia kurang aktif. Kurang aktif ya. Oh jadi gitu ya? Teman-teman lihat nih. Iya. Oh, tanda-tandanya. Nah, coba Bang, diangkat Bang.
Loyo. Yuk, bismillah. Oh, Nah, ini pangkasnya nih, Om. di bawah ya, di bawah ya. Ini pangkasnya nih, pangkas. Wenda, gue yang angkat, lu yang pangkas ya. Ini gue yang udah gue yang nah, udah enteng kok, nggak berat. Nah, ini dia teman-teman. Intinya jangan takut bang ya. Yang tadi Bang Lutfi bilang teman-teman, pohon mati itu bukan karena pangkas akar bang, karena ada penyakit. Nah itu dia. Untuk apa Om? Akarnya taruh di situ lagi. Yo, jadi kompos bang ya. Di kompos Om. Untuk usia pohon sendiri itu udah berapa lama nih bang? Kurang lebih bang? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun bang. Cile bener Red Master. Tadinya pohon ini sistem teralis Om. Oh gitu bang. Iya. Saya main parah-parah jadi. Nih bantainya Om nih. Nah bantai itu. Bantai. Gila teman-teman, nggak tanggung-tanggung ya. Ini padahal udah hampir sebulan nggak saya siram ya. Itu dia bang. Makanya akar yang aktif ya. Nah, Itu yang dipisahin dulu deh. Tapi beneran nih, ini kan sebulan nih teman-teman ya nggak disiram. Tapi ini masih kayak lembab gitu teman-teman tuh. Tuh. Masih rada basah dikit ya. Mungkin ada sih berapa persen lah, 10% lah ini kandungan air di dalamnya ini teman-teman. Tuh. Masih rada lembab nih di daerah sininya nih tuh, di bawah-bawah sininya nih. Tuh. Masih basah. Ya, Om Enda ya? Bawah dikit banget. Ini Om Enda nih. Nah, ini. Nah. Oh ini Om ya, yang atas nih. Boleh. Di sini nih. Iya Bang Lutfi. apa nih? Ini juga nih Om. Sorry Om. Ini Om. Oh. Oke. Nah itu juga tuh yang kecil. Ini Om. Oh ini udah otek. Ish. Gokil yang tadinya gondrong. Nah ini nih, Om Enda. Itu Bang. Ini kayaknya udah nih. Oh, sini Om Enda malah. Hah? Tuh. Serius? Ini gila Om. Ini Om. Wah, gila lu. Padahal ini udah mau tumbuh Ini ya. Om Enda nih. Bawah-bawahnya. Oh ini nih bawahnya Nah, ini. bawahnya. Nih. Nah, yang hitamnya ya nih. Wah, oke. Dah, cukup Bang. Nah seperti ini sebelum before after. Nah, ini dia teman-teman. Teman-teman bisa tonton video selengkapnya di thumbnail yang ini, atau bisa juga cek link videonya di deskripsi video. Oke, mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Ketemu lagi di Hobi Papa Official. Di penghujung 2025 ini teman-teman, akhirnya alhamdulillah Hobi Papa Official membangun atap UV tepatnya di tanggal 20 dan 21 Desember teman-teman. Tentunya pembangunan atap UV ini diperbantukan oleh Om Arga, Bang Lutfi, Bos Boim, Om Enda, dan the one and only membuat rangka baja ringan ini dan juga atap UV yaitu Om Hendro teman-teman. Nah buat teman-teman yang kemarin menanyakan tentang pembuatan atap UV atau sudah membuat atap UV tapi atapnya kendor atau kena hujan dia jadi kayak kubangan gitu teman-teman, kayak kubangan air. Nanti di penghujung video ini Papa cantumkan nomor kontak dari Om Hendro. Saksikan terus pokoknya videonya sampai selesai. Kira-kira ada update apa aja di kebun Hobi Papa Official. Tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman tahu ada update terbaru dari video Hobi Papa Official. Oke teman-teman, langsung aja kita gaskan. Teman-teman bisa tonton video selengkapnya di thumbnail yang ini, atau bisa juga cek link videonya di deskripsi video. Oke, mantap! Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.